meminimalisir apa yang ada di dalam rumah kamu. La yaqrubu syaitan, enggak mau dekat setan itu. Amin. Ar-rabi qira'atu suratil Baqarah. Fa bis sahih min hadis Suhail an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqaratu la yaqrabuhu syaitan. Yang keempat daripada perkara yang menjaga manusia daripada keburukan syaitan dan jin adalah membaca surat Al-Baqarah. Dalam hadis sahih dari hadis Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dan sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekat. Tahu kuburan? Pernah ke kuburan? Pernah masuk? Pernah. Kuburan itu sepi apa ramai? Rame. Rame dengan penjamu teman setan, berlanda kendaraan pocongan. Kuburan itu angker. Kuburan itu banyak disukai bangsa jin. Banyak disukai bangsa. Tapi kamu jangan juga sama orang yang sering ke kuburan, menyendiri, stres. Oh, berarti itu jin itu. Bukan, dia sedang bertafakur. Sedang bertafakur, merenungi diri di situ. Dia mungkin tobat banyak dosa, kemudian dia ke kuburan ingat mati. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Jadi jangan suudzon dulu sama orang yang sering ke kuburan. Ada dua soalnya, paham ya? Bisa dia mau tobat, bisa dia gendam. Kenapa? Karena ke kuburan juga sunnah. Ke kuburan itu juga sunnah. Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah ke kuburan karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Sunnah. Niatnya supaya ingat-ingat akhirat. Saya kok terlalu sibuk urusan dunia, ya Allah, malas urusan ibadah. Maka dia datang ke kuburan tujuannya supaya ingat-ingat nih. Kamu meskipun banyak harta, kamu meskipun banyak duit, kamu meskipun banyak istri, nih akhirnya kamu nanti di kuburan. Mobilmu banyak, tapi nanti yang kamu pakai transit. Pakaianmu megah, mewah, hebat, macam-macam, mahal. Sepatu harganya 50 juta. Dasinya saja 25 juta. Gasnya 100 juta. Sandal jepitnya 15 juta. Tapi nanti di akhir semua itu pakaian apa? Kain kafan. Kain kafannya warna apa?
Putih. Ada kain kafan batik? Ada. Ya. Gunawas. Wah, nanti saya kalau mati pakai rompi KBRA aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Masih perlu mengintip semua orang. Nanti saya kalau mati pakai rompi KBRA aja. Nggak bisa. Tetap kah? Kain kafan. Makanya itu para ulama, guru-guru kita itu imamahnya itu putih semua. Kenapa? Mengingatkan kain kafan. Setinggi-tinggi derajatmu, setinggi sehebat apapun makommu, kamu pakai kafan nanti meninggalnya. Tuh, di kepalamu kafan. Itulah mereka kebanyakan pakai sering pakai karena untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka di kepala mereka bahwa mereka itu akan mati di kafan. Sebanyak-banyaknya hartamu, seberapapun banyaknya hartamu, kalau sudah kuburan kamu bawa nggak? Enggak. Kamu punya ATV banyak di kuburan dibawa? Punya mobil megah di kuburan dibawa? Kamu nikah 3 kali dibawa istrimu ke kuburan? Dibawa. Paham? Dikawinin sama orang. Disuruh mengingat-ingat akhirat di kuburan. Dan nasihat yang paling mengesankan itu adalah kematian. Sunnah hukumnya dia ziarah ke kuburan. Tapi ingat juga, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu ini seperti kuburan. Kuburan tidak terawat. Kuburan angker. Rumah kamu, masya Allah, angkarnya na'udzubillah. Orang masuk kesurupan. Kenapa? Sudah penuh dengan jin. Kenapa? Karena rumah yang tidak dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak mau mendekat. Baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu perkiraan 3 juz. Ya, di situ juga ada ayat kursi. Kemarin kita sudah jelaskan ayat kursi. Ya, jelaskan ayat kursi tentang yang setan menyerupai manusia. Paham ya? Tentang setan menyerupai manusia. Kemana namanya? Soalnya nggak ada. Tidur. Dan diajarkan oleh setan tersebut untuk membaca ayat kursi, tapi tidak langsung diamalkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Karena itu dari setan. Dia langsung datang ke Nabi dan bertanya sama Nabi, wahai Nabi, yang pertama kan mereka sudah dijelaskan ya. Baik, ingat lagi dan hafal. Di sini Abu Hurairah itu diwakilkan untuk menjaga apa? Kemarin zakat fitrah Ramadan. Tetapi malam-malam itu ada orang ngacak beras, kemudian zakat fitrahnya orang-orang yang sudah dititipkan oleh Nabi SAW daripada gandum. Kemudian diacak-acak dan diambil, lalu ditangkap sama Abu Hurairah. Aku akan laporkan kamu kepada Nabi. Jangan, aku ini sangat membutuhkan, aku punya keluarga miskin. Sampai bertemu dengan Nabi, Abu Hurairah
Lalu Nabi tiba-tiba mengatakan, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang dilakukan oleh tawanmu tadi malam. Abu Hurairah belum bertanya, sudah Nabi bertanya duluan. Sampai kedua kalinya juga gitu. Aku lepaskan ini karena dia butuh ya Rasul. Karena dia butuh wahai Nabi. Maka kata Nabi, saya uluka al-laila. Dia akan datang lagi kepadamu nanti malam. Ternyata betul. Nih, Nabi mengetahui dari hadis ini kita bisa paham, hadis Sahih Bukhari ini kita bisa paham bahwa Nabi itu mengetahui hal yang gaib. Nabi mengetahui hal yang gaib. Wah, Nabi nggak tahu hal yang gaib, hanya Allah yang gaib. Nah, ini berarti orang bodoh. Ini buktinya hadisnya. Nabi bisa tahu yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan bahkan Nabi menjawab, nanti malam dia akan datang. Dari mana Nabi tahu? Nabi itu mengetahui yang gaib, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena Nabi pernah melihat Allah yang maha gaib dari segala yang gaib. Nabi pernah melihat yang maha gaib Allah, apalagi makhluknya yang gaib. Lebih itu. Bahkan Nabi pernah masuk ke dunia jin. Sekarang kita sudah jelaskan, ya kan? Waktu bertanya lagi ngomong sama siapa di antara kalian yang hatinya tidak pernah menipu. Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri, ikut saya. Kemudian diajak, terus Nabi membaca ayat kursi sambil melingkari Ibnu Mas'ud. Dibuat garisan melingkar. Dibuat garisan melingkar, itulah dalilnya sur. Jangan lewati garis ini dan tunggu aku di sini, jangan kemana-mana, jangan lewati garis ini sampai aku datang. Marhaba ya Nabi, siap wahai Nabi. Akhirnya Nabi masuk ke dunia jin, dan rombongan di situ banyak sekali dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Nabi di situ debat karena ada satu perkara di situ yang ruwet. Eker-ekeran jin sama jin berantem. Nabi yang memutuskan di situ dan Nabi mendakwakan mereka. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Kemudian balik lagi menjelang fajar. Loh, kenapa Anda masih di sini sampai fajar? Kan engkau memerintahkan aku untuk di sini saja dan jangan lewati garis ini. Gurunya memerintahkan duduk di situ, ya sudah duduk di situ terus saja. Sambil atau anak sama gurunya. Maka ketika mau sholat subuh ada beberapa rombongan jin yang minta izin untuk ikut berjamaah. Lalu Nabi menjadi imam dan Sayyidina Ibnu Mas'ud menjadi makmumnya dengan beberapa para jin di belakangnya. Itu tentang ayat kursi. Lalu Nabi mengatakan, akhirnya jin ini balik lagi, setan ini balik lagi sampai ketiga kalinya, dan dia mengatakan, jangan, mau nggak kamu aku ajarkan sesuatu amalan yang bisa menyelamatkan kamu dari mangsa kami? Senang ya. Apa itu? Idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi la yazal 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Ketika kamu mau naik ke kasur, maka bacalah ayat kursi dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW menjawab, shadaqaka wa huwa kadzub dzaka syaitan. Dalam kondisi seperti ini dia benar kepadamu, tapi sesungguhnya dia itu pendusta.
meskipun dia berdusta. Tahu nggak kamu siapa itu wahai Abu Hurairah? Nggak tahu Nabi. Daka syaitan, dia adalah setan. Dari hadis ini kita bisa paham bahwa setan bisa menyerupai manusia. Cuma kamu kadang-kadang yang nggak paham. Jadi bisa jadi orang yang duduk di samping kamu itu setan menyerupai manusia. Kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu. Paham ya? Nah, banyak itu. Bahkan jin juga banyak yang menyerupai manusia, pergi ke pasar, jualan di pasar. Nggak kenal ini dari mana, alamatnya di mana, nggak tahu. Ternyata itu jin yang menyerupai manusia. Ada seperti itu kejadian banyak. Kemudian yang kedua di sini, mengambil ilmu dari siapapun boleh. Ya, kenapa? Li'anna hikmata dhalatul mu'min aina wajadaha akhadha biha. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang hilang bagi orang mukmin. Kapan saja dia mendapatkan hikmah itu, maka dia boleh mengambilnya. Hikmah kehidupan, hikmah itu sesuatu yang menggugah jiwa kamu, menjadi semangat hidup kamu, yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, bukan dari maqalah ulama salaf. Itu hikmah. Hikmah di sini yang dimaksud itu. Nah, kemudian dari hadis ini juga menjelaskan jangan mudah percaya sama ucapannya jin ataupun setan. Sampai 3 kali sudah Abu Hurairah ditipu. Sampai 3 kali Abu Hurairah ditipu. Dari mana kamu? Saya ini dari mantannya. Jangan langsung percaya, bohong. Dari mana kamu? Saya ini dari menantunya. Jangan mudah percaya. Dari mana kamu? Ya dari tadi Pak Ustaz. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Dan jangan langsung kamu mengamalkan sesuatu yang diajarkan oleh jin. Saya tahu kamu ini melarat hidup kamu. Saya tahu kamu selalu ditolak sama perempuan. Makanya kamu sampai sekarang menjadi jomblo yang sejati. Reno. Mau nggak kamu saya kasih amalan? Kalau kamu baca amalan sekali aja, orang-orang akan tergila-gila melihat wajahmu. Orang-orang akan kangen dengan wajahmu. Nih baca ini. Terus oh iya. Karena kebetulan kamu kondisinya begitu, jadi kamu amati. Jangan tanya dulu sama guru kan. Setiap Abu Hurairah dikasih amalan sama setan, nanya dulu supaya tidak mengamalkan atas anjuran setan, tapi mengamalkan atas anjuran Nabi. Kamu mimpi misalnya, kemudian dikasih amalan dalam mimpi, juga jangan langsung diamalkan. Paham? Ketika kamu dapat amalan dalam mimpi, misalnya Faruk mimpi Reno, sama Reno dikasih amalan supaya kuat, supaya menjadi lelaki yang sejati, tidak ada lagi separuh sama separuh. Karena Reno dulunya seperti itu. Setelah mengamalkan amalan itu tambah parah kan. Jangan kamu tanya dulu sama guru kamu gimana. Oh, ini amalan apa tuh? Begini. Jangan, itu bukan Reno, itu setan. Dia menyerupai wajahnya Reno, paling gampang kan gitu. Bukan Reno, setan. Sadaqaka wa kadub, dia mendustaimu sampai 3 kali. Apa-apa omongan jin diterima, diterima. Jangan kadang-kadang itu ngadu dong, memfitnah. Paham ya? Dan banyak lagi hikmah daripada hadis yang kemarin. Ya,
hadis ini yang sekarang ini kita dianjurkan untuk baca surat Al-Baqarah. Makanya di buku panduan Faidul Manan ini, di antara cara menetralisir adalah membaca surat Al-Baqarah. Baca. Ya perlu dibaca lirik setiap hari gitu, surat Al-Baqarah meskipun 3 juz itu kan lumayan. Kenapa? Itu bisa menetralisir apa yang ada di dalam rumah kamu. Makanya di hadis ini, la taj'alu buyutakum illa alladhi baitan wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah la yaqrubu syaitan. Enggak mau dekat setan itu. Kalau orang Nabi dusta? Tidak. Nabi tidak berdusta. Baca ayat kursi saja, apalagi membaca surat Al-Baqarah. Di situ ada ayat kursi, di situ ada akhir daripada surat Al-Baqarah yang memiliki fadilah khusus tersendiri. Maka setan dan jin tidak akan bisa mendekat. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain itu, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia rumahnya tidak akan bisa didekati oleh setan, dan rumah di sampingnya pun tidak akan bisa didekati oleh setan. Baca surat Al-Baqarah bukan cuma rumahnya dia, tetapi rumah-rumah tetangganya juga diselamatkan, tidak bisa didekati oleh bangsa jin. Nggak bisa. Beberapa orang yang pernah mata batinnya terbuka itu melihat ada pasukan-pasukan Allah yang mengitari di rumahnya, putih-putih bercahaya seperti benteng, dan banyak pasukan seperti malaikat yang bercahaya dan memegang senjata. Tanpa kamu minta, Allah turunkan pasukan yang kamu butuhkan. Itu. Kalau kamu baca surat Al-Baqarah, maka Allah kirimkan pasukan. Kalau kamu tetap tenang kondisi apapun, juga Allah kirimkan pasukan di sekitarmu, di hatimu. Ya. Bila al-qalil sakinata ala qulubihim wa anzalna alaihim junudan lam tarawha. Allah Subhanahu wa taala tuh sering mengkaitkan ketenangan dengan pasukan. Ketika Allah masukkan ketenangan di hati mereka, maka Allah turunkan pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Nah, ketenangan dan pasukan Allah. Ketenangan dan pasukan Allah. Ya. Bahkan makanya Rotibul Hadad itu banyak sekali orang-orang yang melihatnya ketika dibaca itu kumpul para orang-orang soleh, dan juga di rumah kita ini terpenuhi dengan pasukan Allah. Pasukan Allah itu macam-macam, bisa malaikat, bisa jin, bisa apapun itu. Yang membunuh Raja Namrud, nyamuk yang masuk ke telinganya Raja Namrud, dan oleh ulama ahli tafsir, nyamuknya itu kondisinya pincang. Nyamuk itu kondisinya kakinya pincang, nggak bisa terbang, masuk ke telinganya Raja Namrud sampai ke dalam, terus nggak kuat Raja Namrud dibentur-benturkan di dinding sampai meninggal. Pasukan Allah juga nyamuk. Kemudian ribuan katak di zamannya Nabi Musa, ribuan belalang zamannya Nabi Musa, burung ababil, badai, gempa, tsunami, itu semua pasukan Allah. Ketika seseorang ini tegang hatinya kepada Allah, Allah kirimkan pasukan yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Paham ya? Begitu. Dan di sini juga dalil ketika kamu akan ada kondisi di mana kamu ini bisa melihat bangsa yang seperti hadis ini. Rasulullah
masuk ke dunia jin, dan Ibn Mas'ud juga melihat bangsa jin. Di sini juga dalil, dengarkan baik-baik. Di sini dalil bahwa orang yang bisa melihat jin itu bukan berarti di dalamnya ada jin. Ini bodoh dan goblok. Kalau sana kan mereka ini ya, perukia sebelah itu minhum itu mutlak orang yang bisa melihat jin berarti ada gangguan dan ada jin. Dia nggak baca hadis ini. Bagaimana Ibn Mas'ud melihat jin? Apa Ibn Mas'ud ada jinnya? Ada Rasulullah di situ. Dan masih banyak hadis-hadis sahabat Nabi yang bisa melihat jin. Jadi nggak bisa dimutlakan begitu. Ini bodoh nggak baca hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi banyak hadis yang dibuang sama dia. Paham kan? Ini dalilnya hadis sahih. Hadis sahih. Habib Umar bisa melihat jin. Apa Habib Umar ada jinnya? Ya enggak. Beberapa kiai bisa melihat jin. Apa kiai itu ada jinnya? Ya tidak. Makanya suatu saat kamu juga kadang-kadang Allah memberikan anugerah bisa melihat jin, tapi jangan bangga dulu. Bisa jadi di dalam tubuh kamu ada jin, bisa jadi itu anugerah murni dari Allah. Tidak ada jin di dalamnya, Masya Allah. Begitu. Kadang setengah sadar setengah tidur. Tiba-tiba tubuh kamu lemas kayak nggak ada tenaga sama sekali. Jadi kamu sadar kondisi kamu ini tidur sadar, tapi nggak bisa bergerak, mau melek nggak bisa. Tiba-tiba terlihat rumahnya seseorang, pesantrennya seseorang yang dikelilingi dengan kabut hitam. Ternyata kabut hitam ini ujungnya itu nggak jauh, dekat. Ada beberapa ujung, 1, 2, 3. Artinya apa? Yang mengirim jin ataupun gangguan itu, sihir itu orang-orang terdekat. Astagfirullahaladzim. Terus kamu dalam hati nggak bisa, hanya bisa berzikir, nggak bisa bergerak. Ketika kamu tetap tenang, kamu baca sholawat dan buka mata kamu, baru bisa. Langsung kamu duduk dan baca wirid safar, dikirim ke pesantren tersebut. Ya Allah, hamba niat mengirimkan pasukanmu ya Allah di pesantren itu begini. Maka di sana Allah turunkan pasukan Allah. Paham ya? Wallahu a'lam Bisawab. Wala musannif rahimahullah wa ta'ala bihi wa bi ulumihi fid darain.